salah. Salah lagi. Aduh, kenapa sih salah terus? Udah pusing. Kenapa, Rafid? Tadi aku lagi ngerjain tugas, udah berdoa sama udah berusaha, tapi salah terus. Sama dong kalau begitu sama aku. Aku juga sudah berdoa dan sudah berusaha. Tapi kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa nih? Aku lihat-lihat kalian berdua kayak kebingungan terus. Iya nih, aku juga ngeliat dari kejauhan kalian kayak kebingungan. Ya tadi aku lagi ngerjain tugas, udah berusaha sama udah berdoa, tapi salah terus. Oh begitu, mau tahu nggak solusinya? Gimana kalau kita tanya Pak Abdul aja, mau nggak? Mau. Ayo beresin dulu. Pak Abdulnya lagi ngaji. Oh, lagi ngaji. Kalau ada orang yang lagi ngaji, gak boleh berisik. Oh, gak boleh berisik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa anak-anak? Siapa? Rafid, Yakuin, terus Zalfa sama Nafisa. Ada apa ya? Pak mau nanya, tadi kan Rafid sama Zalfa mengerjakan PR sambil marah-marah. Padahal malamnya sudah berusaha dan berdoa. Kenapa ya Pak? Oh begitu. Baik anak-anak, silahkan duduk dulu yang bagus ya. Silahkan Nafisa, kemudian Kuin, lurus ke sini lurus, kemudian Zalfa dan Rafid. Oh jadi begitu anak-anak. Baik, sebelum nanti Pak Buldani menjelaskan kenapa sih seperti itu, boleh cium tangan dulu dong. Rafid ya, ini Rafid ya. Ini Zalfa ya. Zalfa, ini Kuin. Sama siapa? Nafisa. Baik, terima kasih anak-anak yang di sini. Tadi kasusnya kepada Rafid sama Zalfa. Ketika mengerjakan tugas, sudah berusaha, kemudian sudah berdoa, tapi hasilnya kok kenapa? Susah gitu kan ya, betul ya? Nafi sama Queen ya? Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana mengantisipasi ataupun solusinya apa sih? Terus kenapa seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kita punya tugasnya apa? Hanya berdoa dan berusaha. Apabila setelah kita berdoa, kemudian berusaha atau ikhtiar, dan hasilnya belum sesuai apa harapan kita, maka kata Allah apa? Tawakal ilallah. Harus bertawakal. Tawakal itu berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu anak-anak, bahwa memang banyak yang putus asa, banyak yang tidak semangatnya berkurang karena di pandangan dia sudah berusaha sekeras mungkin, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia sudah berdoa semaksimal mungkin, tetapi hasilnya kenapa kurang terus. Satu kekurangannya, kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada satu kisah nih. Satu kisah zaman Rasul, ada yang namanya Malik. Malik itu akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika pergi menunaikan ibadah haji, ternyata Malik itu melihat satu burung gagak yang lagi terbang dan memakan satu atau sepotong roti. Bertanya-tanyalah Malik itu, wah, kenapa gagak memakan roti? Akhirnya dikejar sama Malik tersebut. Setelah dikejar, ternyata si burung gagak yang memakan roti tersebut masuk ke dalam satu gua. Ditanyalah, dan gagak tersebut ketika masuk ke dalam gua, ternyata lagi menyuapi seorang yang sedang diikat tangannya, yang sedang diikat kakinya. Ditanyalah oleh Malik, "Kisana, kenapa seperti itu?" "Aku adalah orang yang akan pergi haji.
Tetapi ketika aku di perjalanan, aku dibegal. Nah, zaman sekarang dibegal. Aku dirampok sama seseorang sehingga makananku, minumanku semuanya diambil, dirampas. Dan tanganku diborgol, kakiku diikat, dan aku dilempar, dibuang ke gua ini. Tetapi atas izin Allah, karena aku sudah berdoa ingin pergi haji, Allah menurunkan yang namanya burung gagak yang setiap hari membawa makanan untuk aku. Selama berapa? Selama 1 minggu. Atas kuasa Allah, burung gagak pun setiap hari memberikan makanan kepada aku sampai sekarang. Akhirnya setelah itu, gagak tersebut pergi. Dan orang yang diikat tadi pergilah dengan Malik. Kemana coba? Mencari minuman. Karena sudah haus. Ketika haus, berjalan di padang pasir, gurun yang begitu panas, tiba-tiba melihat ada 1-2 kijang. Nah, binatang kijang yang sedang minum yang begitu lahapnya. Minumnya begitu lahap. Pas begitu melihat ada kehadiran Malik dan sahabatnya yang tersebut yang tadi diikat, tiba-tiba kijang tersebut lari nggak? Lari nggak? Lari. Ketakutan nggak? Ketakutan karena ada manusia. Akhirnya kijangnya lari dan meninggalkan tempat minuman tersebut. Disambangilah, didatangilah oleh Malik dan si sahabat tersebut. Setelah itu apa coba yang terjadi? Ternyata atas izin Allah, sungai yang begitu banyak airnya tiba-tiba surut atas izin Allah. Apakah Malik dan sahabatnya ini marah? Tidak, tetapi dia sudah berusaha, kemudian dia berdoa dan mengambil air dengan usahanya apa? Dia membawa bajan atau wajan, kemudian membawa tali, diikatkanlah ke bawah, diambillah air tersebut. Tetapi tidak semudah yang dilakukan oleh kijang tersebut. Kalau kijang tinggal minum, tetapi Malik dan sahabatnya ini dia harus usaha dulu, tetapi tetap sabar. Dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya, akhirnya Malik dan sahabatnya tersebut mendapatkan air minum. Ini adalah sedikit kisah tentang orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kejadian ini, setelah mendengar cerita dari Pak Buldani, maka nggak boleh lagi anak-anak asalam kalau udah berusaha bilang ke bundanya, bilang ke ayahnya, ayah aku nggak mau lagi nih, aku udah ini jenuh, udah capek. Nggak boleh, tetap kita berusaha. Kalau sudah berusaha apa? Berdoa. Masih belum diijabah, harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar anak-anak, aduh, hampir maghrib nih, kita mau buka puasa. Gimana? Kita buka di sini aja sama Pak Buldani, boleh? Baik, kita tutup karena sebentar lagi azan maghrib dikumandangkan, tandanya kita akan buka bersama-sama. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.